Nah, ya, jadi teman-teman melihat perbedaan yang nyata ajaran dari Habib Rizik Syihab dengan ajaran Al-Quran. Ini bukan pengikut Al-Quran, teman-teman. Tidak tahu ini pengikut siapa ya. Nanti besok saya tak meditasi, tak tanya sama rumput yang bergoyang. Rizik Syihab ini ikut siapa ya? Rahayu Sagung Dumadi, Sampurasun. Sahabat-sahabat, setelah saya bermeditasi di alam semesta dengan saudara-saudara saya, tanah, air, udara, dan matahari. Dan setelah saya bertanya kepada rumput yang bergoyang, kemudian saya diberitahu oleh sabda alam, sabdo palon, alam semesta, tanah, air, udara, matahari, bahwa ajaran Rizik Syihab adalah ajaran iblis. Menghina sesembahan agama lain adalah bentuk ketaatan. Kok Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir nggak boleh dihina? Kan mereka udah hina semua. Kan menghina sesembahan-sesembahan itu kan sebetulnya taat. Arti salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Ini ajaran si Unyil itu. Imam besar umat Islam Rizik Syihab. Oh, Habib ya. Habib Rizik Syihab. Mengapa banyak sekarang praktek-praktek ya di sosial media di mana-mana orang-orang muslim suka menghina sembahan-sembahan agama lain. Agama Hindu dihina, agama Kristen dihina, agama Yahudi dihina, ya putra-putri Nusantara, ajaran-ajaran Nusantara dihina. Kenapa? Karena mengikuti ajaran habaib. Salah satunya Habib Rizik Syihab, imam besar umat Islam. Ya. Padahal di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 108 dikatakan, jangan kamu mencaci maki, menghina sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Jadi kalau ada agama lain, kelompok lain, misalkan nyembah batu, nyembah gunung gitu ya, nyembah uang, nyembah apapun yang selain Allah, jangan dihina. Itu perintah Al-Quranul Karim. Surat ke-6, surat Al-An'am ayat 108. Tetapi ajaran para habaib, Menghina sesembahan agama lain adalah bentuk ketaatan. Kok Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir nggak boleh dihina? Kan mereka udah hina semua. Kan menghina sesembahan-sesembahan itu kan sebetulnya taat. Arti salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. apa katanya? Justru agama lain harus dihina. Ya, itu ajaran Rizik Syihab. Jadi jangan heran teman-teman. Sekarang kalau Anda lihat debat di TikTok, di YouTube, di mana-mana ya. Kemudian di dunia nyata orang bangun gereja, orang lagi ibadah dipersekusi, dilarang, dirusak. Ini buah ajaran dari Rizik Syihab dan klan Ba'alawi lainnya. Jelas. Saya ulangi lagi teman-teman ya. Jadi menghina Tuhan-Tuhan agama lain itu memang harus katanya. Nggak boleh dihina. Kan mereka udah hina semua. Kan menghina sesembahan-sesembahan itu kan sebetulnya taat. Arti salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Ya. Jadi dianggap Tuhannya agama Hindu itu palsu. Maka boleh dihina. Tuhannya agama Kristen, Yahudi, apalagi Konghucu, Kapitayan. Pokoknya agama selain bermerek Islam. Itu kan diklaim Tuhan-Tuhannya palsu dan harus dihina. Harus dihina.
menghina Tuhan-Tuhan agama lain adalah bentuk ketaatan. Kata siapa? Rizik Syihab. Apakah Rizik Syihab pengikut Al-Quran? Bukan. Ya, ini teman-teman harus tahu. Al-Quranul Karim dalam surat Al-An'am ayat 108 jelas dikatakan, jangan kamu mencaci maki, menghina sembahan-sembahan agama lain yang menyembah selain Allah. Jadi kalau ada agama lain nyembah Tuhan selain Allah, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan dihina. Sedangkan di video-video terdahulu saya sering buktikan agama lain, Yahudi, yang disembah siapa? Allah juga. Meskipun di Yahudi sebutnya Eloah, Elohim. Ya. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah bahasa Arab itu juga berasal dari bahasa Ibrani. Eloah, Elohim. Dan di Al-Quran dikonfirmasi, Allah yang diberitakan oleh Al-Quran adalah Tuhannya Israel, Tuhannya segala bangsa. Dan dalam video terdahulu juga sering saya sampaikan, sifat-sifatnya sama persis. Di Al-Quran yang disebut sebagai Allah adalah Zat yang maha meliputi segala sesuatu. Ya, jadi animis dinamis, ada di dalam segala sesuatu. Allah maha meliputi segala sesuatu. Surat An-Nisa ayat 126. Surat Fusilat ayat 54. Allah yang maha meliputi segala sesuatu. Inilah yang di dalam agama Hindu disebut sebagai Paratma, Narayana, Parameswara, Sang Yang Widiwasa, yang Wiyapi Wiyapaka. Ya, Wiyapi Wiyapaka itu artinya meliputi segala sesuatu. Jadi sebenarnya orang Hindu tidak menyembah selain Allah. Hanya sebutannya beda, tidak pakai bahasa Arab Allah, Allah, bukan. Tapi yang dimaksud entitasnya sama. Kristen yang sejati, yang oleh Yesus diperkenalkan sebagai Allah Bapa. Bapa kami yang ada di surga, ya, Allah Bapa. Itu juga sebenarnya entitas yang sama yang diberitakan oleh Al-Quran. Saudara-saudari pelaku spiritual Jawa menyebutnya tan keno kiniro kinoyo ngopo. Inilah yang di Al-Quran disebut sebagai Allah yang maha meliputi segala sesuatu. Jadi agama-agama lain itu sebenarnya juga menyembah Allah. Allah lebih dekat dari urat leher, kata Quran. Coba Anda tanya saudara-saudara Hindu, Sang Yang Widiwasa di dalam diri setiap manusia. Sang Yang Widiwasa, para atma. Kita adalah atma, percikan dari para atma. Sama. Ya, jadi kembali ke surat Al-An'am ayat 108 tadi. Jangan kamu menghina sembahan lain yang selain Allah. Loh, padahal saudara Hindu, saudara Kristen, saudara Buddha, saudara Konghucu, saudara pelaku-pelaku spiritual Jawa itu tidak menyembah selain Allah. Sama-sama nyembah Allah. Allah yang asli, ya, yang beserta kita, yang ada di dalam diri kita. Bukan Allah yang rumahnya di Arab. Ya. Sementara surat Al-An'am ayat 108 mengatakan, kalau ada bahkan yang nyembah selain Allah saja, tidak boleh dihina. Jadi kalau ada agama nyembah uang, nyembah batu, nyembah penis, nyembah vagina, jangan dihina. Apalagi ada agama lain yang juga nyembah Allah, tapi beda nama, beda istilah, beda sebutan. Yang nyembah selain Allah saja tidak boleh dihina. Apalagi yang nyembah sama-sama nyembah Allah tapi beda istilah.
Itu ajaran Al-Quran. Nah ya, jadi teman-teman melihat perbedaan yang nyata ajaran dari Habib Rizik Syihab dengan ajaran Al-Quran. Saya ulangi lagi teman-teman, ini biar marem ya. Biar teman-teman tahu, inilah ajaran Rizik Syihab. Ya. Ini bukan pengikut Al-Quran teman-teman. Tak tahu ini pengikut siapa ya. Nanti besok saya tak meditasi, tak tanya sama rumput yang bergoyang. Rizik Syihab ini ikut siapa ya? Kita ulangi teman-teman. 2. Menghina sesembahan agama lain adalah bentuk ketaatan. Kok Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir nggak boleh dihina? Kan mereka udah hina semua. Kan menghina sesembahan-sesembahan itu kan sebetulnya taat. Arti salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Ya. Padahal Tuhannya Rizik Syihab yang palsu. Kasih tahu Rizik Syihab. Ditantang debat sama Frans Donald kalau berani. Ya, sama kecilnya ya. Cuman saya lebih ganteng sedikit ya. Sama kecilnya, sama-sama ngentutan mungkin sama ya. Ya, ditantang debat sama Frans Donald. Kasih nomor WhatsApp saya 08191 47 43 418. Kalau berani, saya akan buktikan justru Tuhannya Rizik Syihab adalah Tuhan palsu.